Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat jagongan. Ketemu lagi ya, ketemu lagi sama gue Iwan nih. Jangan bosan-bosan sama ketemu gue nih. Nah, sekarang di bulan suci Ramadan ini banyak dong pasti ya kegiatan kita, nggak cuma ibadah tapi juga yang terkait sama lebaran nih nanti nih khususnya. Nah, kali ini tamu kita kali ini balik lagi, sebetulnya sih bukan tamu ya, kita yang namu nih ke rumahnya dia nih. Nah, gua kali ini lagi silaturahmi bertamu ke tempat temen gue ya, namanya Ana. Dia itu suka dari awalnya coret-coret gambar desain baju, akhirnya dia berkiprah di seriusin usaha bisnis untuk perancang baju. Luar biasa emang. Nah, sebelum kita mulai, ingetin lagi buat sobat jagongan yang belum subscribe, like, komen, dan share di media sosialnya. Bantu kita dong biar supaya jagongan You ini bisa lebih berkembang ke depannya. Nah, buat yang udah, gue ucapin terima kasih. Dukung terus channel jagongan You ini biar bisa lebih berkembang dan kita ngobrol sama orang-orang yang sekiranya bisa memberikan informasi, edukasi, dan syukur-syukur bisa jadi inspirasi sobat jagongan semuanya. Ya, nah nggak berlama-lama, kita langsung aja ngobrol bareng santai sama Ana Febriana dari Kelambiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat jagongan yang saya hormati. Saya dengan Ana dari Kelambiku by Ana. Oke Ana, alhamdulillah Kasih kita Om bisa Iwan. silaturahmi nih. Aduh, lagi puasa nih masalahnya Lemes jadi agak kan? lemes-lemes banget enggak deh. Lemes. Nggak boleh, Nggak nggak boleh, boleh, nggak boleh. Kata nggak orang boleh, tua nggak boleh lemes. nggak boleh, emang nggak boleh. Ibadah kita jangan menghalangi kerjaan, Betul, ya. betul Nah, sekali. nah luar biasa. Nah akhirnya bisa juga nih gua Apa sih yang luar biasa? Aku bisa bingung. berkunjung Ya gua Allah. langsung ke ininya Terakhir ke Kelambiku. sini kapan ya, Wan? Mungkin ada 14 purnama yang lalu kali. Purnama udah ketemu Purnama, ya Allah. Nah, sobat jagongan, jadi Ana ini dia sekarang sudah menjadi pengusaha lah. Buat gue bahasanya itu pengusaha Aduh. pakaian batik terutama ya. Batik enggak cuma batik, sebetulnya pakaian Kain nasional lah. Nusantara. Kain Nusantara lebih tepatnya tuh. Dikoreksi gue. Kain Nusantara. Tapi satu sisi dulu itu dari masih sekolah Langsung dia gini. masih putih abu-abu Aduh. sampai sekarang alhamdulillah kita masih bisa Alhamdulillah. silaturahmi satu sisi ya Nah Alhamdulillah. ya. Nah, Alhamdulillah. nah ini kan bisa jadi mudah-mudahan ya dari tayangan ini bisa paling tidak menginspirasi, syukur-syukur di tempat usahanya Ana pun bisa berkembang dengan semakin banyak yang lebih mengenal, lebih tahu Kelambiku itu apa dan bagaimana, ya. Oke. Nah, awalnya nih, awalnya nih luar biasa nih, awalnya nih, awal-awal. Nah, awal itu kan gue taunya lu dulu main softball ya gitu, nggak tahu lu suka hobi coret-coret gitu ya, coret-coret. Nah, yang jadi sekarang, ini jadi rancangan-rancangannya Ana nih. Masya Allah, hebat banget. Nah, Masya Allah. Takut deh gue. Takut deh gue. nah, itu sebetulnya dari kapan sih, Nah? Kalau Apa emang dari sekolah dulu lu suka coret-coret? iya, Cuma nggak di temen kertas, di tembok gitu? Enggak kan, enggak kan? itu dari kecil. Oh, itu dari Itu dari kecil. Kalau gambar-gambar biasa mah kan ya namanya anak kecil Mhm. gitu kan. Terus berkembang. Sebenarnya kalau mau mulai yang dari pakaian itu pas zaman ngantor sebenarnya. Oh. Karena ada teman-teman yang suka ngelihat eee kok lucu kalau Mhm. dipakai gitu. Jadi ini sebenarnya belajar dari desainer ternama gitu, nggak boleh sebut nama ya. Iya 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 iya. Jadi waktu ceritanya waktu itu kan di bank ya Wan, Mhm. terus udah gitu beliau adalah apa namanya, Atasan. bukan, Oh. desainer ini kan bukan nasabah Oh, tapi aku diajak. Jadi oke. dibilang maksudnya, "Lu mau nggak baju itu gua kasih ke lu harganya 20 juta gitu." Wih. Dikasih loh. Enggak.
Heeh. 20 juta gue kasih free, dia bilang gitu. Enggak, kenapa? Mmm. Karena nggak lu kan? Mmm. Iya. Karena itu kan dia bling-bling nggak karuan itu tuh, Oh, ya gue ngerasa nggak gue. bukan bukan gue banget gitu ya? Jadi yang namanya kita pakai baju itu Mmm. sebenarnya sesuaikan dengan karakter. Jadi Oke. kalau misalnya gue yang dari softball itu Mhm, kan mhm. setengah laki ya, setengah laki ini kalau disuruh pakaian yang manis-manis kayak princess, gue nggak bisa, Wan. Oke. Jadi mungkin dilihat orang tuh, Mhm. "Oh bagus-bagus aja di pakaiannya," mungkin Mhm. kayak gitu kali ya. Tapi memang gue biasanya ngejahit gitu loh. Oke. Karena gue takut seragaman sama Mmm. orang gitu. Lagi ke satu acara, "Ih, kok kembar?" Gitu. Lagi rapat pernah, lagi meeting Heeh. sama bos. Ya Allah. Malu banget itu bener-bener, "Pulang apa gue ya? Neng pulang apa gue ya?" Aku bilang gitu sama bos. Terus dia bilang, "Ah, lu emang pengen pulang," gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya Oh, Wan, kalau kalau ngomong ngegambar-gambar itu ya baru-baru ya pas-pas kerja lah gitu. mhm, Tapi kalau oh, ngegambar-ngegambar yang ngaco-ngaco gitu sih mmm, di buku pasti ada dan di laci itu ada Wan, oh, laci kerja alat laci kerja. Ya nggak apa-apa kali udah nggak kerja udah lagi nggak kerja sekarang. kalau Nah kena audit. nah, Sobat Jagongan ini ada yang, kalau buat gue ini, sesuatu yang nggak mudah untuk dilakukan nih. Karena begitu seorang anak ini memutuskan dia ini tadinya salah satu karyawan bank swasta loh, dan bukan bank yang kecil pula menurut gue sih, bank yang cukup besar gitu. Nah, di perjalanan karirnya dia di bank, itu dia bisa memutuskan untuk, apa kita sebutnya, hijrah kali ya, Ya, hijrah untuk, memulai usahanya sendiri. Nah, mungkin, kan kalau angkatan gue tuh ngobrol juga, gue setahun, 2 tahun lagi pensiun nih, ya gue lu 10 bingung mau tahun di atas ngapain. gue. Oh, iya 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 iya. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Nah, itu kan, nggak semua orang bisa Berani atau ya? berani mengambil keputusan itu. Nah, ada nggak istilahnya yang istilahnya akhirnya, "Oh, ini sekarang saatnya lah gua, nggak ngantor lagi," tanda kutip ngantor yang formal ya, di perusahaan atau di institusi tertentu dan lo memutuskan untuk usaha sendiri gitu? Alasannya ya? Mhm. Alasannya lebih karena alasan keluarga. Oke. Ada 3 hal kan yang kita nggak bisa, Mhm. apa namanya, tarik lagi ya kan, Mhm. waktu kan Wan, Betul salah betul satunya. betul. Nah, Momen ya? yes, itu karena anak-anak sih sebenarnya. Mmm. Karena, eee, pekerjaannya itu menurut gue tuh apa namanya, banyak banyak menyita waktu gitu loh. Mmm. Weekend pun kadang-kadang masih ada lah yang Iya dipanggil-panggil ya iya. gitu. Ingat Jadi zaman dulu juga gue. iya kan, Mhm. gitu. Jadi, eee, ini sih sebenarnya lebih nekat ya, gitu. Mmm. Jadi kalau ditanya, apa namanya, kok berani, Mmm. rezeki udah diatur bukan, Wan? Betul, setuju Kayaknya kalau itu itu. deh, kayaknya kayaknya gue kalau setiap begini, gue lempenginnya ke situ, Iya 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 kayak iya. lempenginnya ke situ, gitu aja sih sebenarnya, gitu. Jadi Oke. modal nekat Nah, luar modal nekat gitu, agak ya, ya berani, karena gitu aja deh. istilahnya, mungkin tidak semua orang intinya ya, kuncinya kalau menurut gua adalah keberanian untuk mengambil resiko dengan bahasa nekat itu tadi, gitu kan. Nah, karena buat orang yang sudah merasa, "Aduh," ya balik lagi kita mungkin akan keluar sedikit jalurnya keyakinan gitu kan, Iya, keyakinan kita sama yang Maha Kuasa, ya kan, yang bos Maha gede. Kuasa betul. Di mana ini juga mungkin buat catatan kita semua nih Sobat Jagongan, bahwa segala sesuatunya, itu kita yakin, percaya gitu bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari apa yang kita pikirkan gitu. Luar biasa. Nah itu, dari Ana selesai istilahnya mulai hijrah lah ya, mulai hijrah dari pekerja kantoran ya, pekerja kantoran menjadi seorang, apa bahasanya, Entrepreneur, entrepreneur atau pengusaha. Pengusaha itu UMKM, kan, secara ini kata orang nih, tapi ini kan Ana pelakunya sendiri yang melakukan. Istilahnya secara grafik kalau kita lihat secara ekonominya kan pasti katanya cenderung
kita drop dulu baru sebelum kita naik lagi. Yang Amin ya tadinya Allah. yang tadinya karena kita terima gaji bulanan udah pasti itu kan. Ya udah merasa Ngejalanin yang nggak pasti ya nih, Wan. merasa established atau wah ini turun gitu. Itu ada masa-masa itu memang. Ada dong. Oh, Baru, gue resign kan 2017 ya, Wan. mhm, Lalu 2019 kan udah mulai goyang tuh, mmm. ya kan, Covid kan Iya habis iya itu, iya iya iya. ya kan. Tapi percaya nggak sih, Wan, ada aja loh, makan kok gue. Ah, Jadi ada aja kok yang bisa dijalani saat Covid mmm. itu gitu loh. Entah orang juga kasihan apa gimana nggak ngerti juga ya, Mmm, tapi maksudnya ada aja yang pesan baju loh. orderan ada aja ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Wan, alhamdulillah itu Ah, yang mas ya alhamdulillah lah, masih bisa heeh makan, masih heeh, bisa di rumah seneng gitu maksudnya, mmm. ya udah Iya, gitu, itu yang aja penting sih. itulah Heeh kebahagiaan kan, heeh, nggak bisa diukur sama uang enggak, balik lagi. rezeki itu bukan cuman Nah, uang loh. betul. Nah, dari cerita latar belakang nih, Nak, ya. Nah, sekarang lebih ke cerita Ana setelah menjadi apa bahasanya sih, Nak? Desainer atau Heeh, perancang atau kalau apa sih? desainer itu kan ada associate-nya gitu. Mhm. Kalau Tapi kan Ana ini kan desain-desain sendiri kan? ya iya, tapi kan maksudnya enggak lah, belum pantes lah, enggak lah. Oh, belum. Udahlah Nah, anak aja lah. biasanya sobat jagoan kalau yang begini-gini beneran dia nih. Amin ya Allah, amin. Gua kenceng banget loh aminnya, amin. Nah, gini Nak, jadi maksudnya gini, apakah dalam, Anak mendesain, membuat satu karya, pakaian yang lu tahu nih ya, istilahnya itu lebih ke permintaan atau memang Ana hanya, oh lagi punya Om Ilham datang nih gitu kan, ada wangsit datang, coret-coret-coret, oh ini bikin, atau, made by order kasarnya gitu, kerennya gitu kan, atau Mhm. seperti itu? Enggak, jadi kalau gue bikin ini sebenarnya maksudnya kayak baju Mhm, gitu kan, itu sebenarnya, gue bikin yang ready to wear heeh, gitu, yang bisa dipakai langsung mhm, sama orang gitu untuk customer, tapi ada juga yang teman-teman yang minta eee, apa namanya, customize gitu. oh, Istilah gue customize, minta dibikinin, dirancangin gitu, maksudnya mmm, digambarin nih, yang iya, dirancangin digambarin mmm, gitu. Jadi ya seperti itu, Wan, iya, gitu. karena kan istilahnya, ya kalau gua kan taunya yang umum lah, misalkan kalau gua taunya cuma di kaos-kaos udah zaman dulu, Mhm ada ukuran S, M, L gitu atau mhm, ada triple XL kalau kayak gue gitu sekarang. ada. Nah nah kalau di sementara berarti kan kalau itu lu umum itu apakah yang istilah di pakaian yang gue tahu itu adalah, all size kah? Atau memang, oh rata-rata karena customer-nya atau nyebutnya apa Nak, Customer. customer-nya Ana ini lebih, oh umur sekian, oh tipikalnya orang katakanlah di Jakarta atau customer-nya Ana lebih, slim atau Jadi jad kalau bikin dalam baju mhm pokoknya intinya aku agak dibesarin. mhm. Karena kalau besar bisa dikecilin. Kalau Oh, kecil dibesarin nggak susah ya? bisa, susah. Jadi katanya gini, "Pakai bajunya Mbak Ana ketenggelam," ada tuh Heeh, yang ada mhm, temennya yang ngomong, "Pakai bajunya Mbak Ana tenggelam," gitu kan, mhm, terus udah gitu, "Berarti lu nggak biasa nih heeh, badannya." Yang salah badan dia. Karena kalau maksud saya, heeh, kalau misalnya baju gede itu bisa iya, dikecilin gitu lebih loh, mudah lebih gitu lebih ya, lebih gampang gitu, gampang, iya tangan bisa iya iya, dipendekin gitu betul, loh, heeh, daripada bikin yang size-nya ada S-nya soalnya mhm, beda-beda, mhm, M orang beda-beda, L-nya betul, juga mhm, beda-beda gitu. Nah, kalau mau yang benar-benar plek-ketiplek ya udah customize gitu iya, sama badannya dia kalau yang mau sesuai mhm, ya gitu. istilahnya kalau gua cowok kan kalau dari ya dululah Lu te mah 4L ya, Wan? jangan kenceng-kenceng 3,5, apa 3,75 asal jadi aja deh. Nah, Ya Allah. enggak maksudnya, kalau gua kan ya mungkin karena gua juga cowok, kan nggak modelnya nggak macem-macem lah, Heeh, istilahnya, kalaupun baju batik, ya kemeja gitu kan, ya entah lengan pendek atau lengan panjang modelnya, atau sekali-kali yang paling keren itu waktu gua mau nikah gitu kan, mhm bikin jas, itu doang mhm. yang paling ribet Sekali doang kayaknya itu gitu, lu sekali pakai doang jas? nih, habis itu, cari yang jadi aja yang Mmm. murahan. Coba lu pakai gamis sekali-sekali, Wan. Wih, ih, jangan. Nah, itu kan, berarti lu ngukur juga atau Iya yang customer? iya, ngukur Oh, ngukur kalau misalnya yang, apa yang namanya, yang benar-benar minta customize ya ngukur gitu. Terus kalau mmm, nggak ada yang mau diukur, maksudnya nggak mau ngukur, mhm. ya udah kirim baju aja.
Oh, biar enak. buat ini, buat, Mhm, istilahnya patokan mhm, mhm, itu size-nya aja, gitu ya, heeh, ukuran. itu aja. Cari baju yang Oke. paling enak, kirim ke aku gitu aja Mmm. udah, Nah, terus untuk lebih mudah. bahan-bahan sendiri, Nak, ini kan Kenapa kain Nusantara? Tanya Kewan. iya, ini mau tanya, sabar. Nah, untuk kain-kain ini, lu tuh istilahnya yang menjadi inspirasi atau, gua mau ngambil katakanlah kain-kain Nusantara itu, Mhm, entah ya kan istilahnya yang polos-polosan juga banyak atau motif tapi yang sudah jadi kalau dulu ingat, orang tua gitu kan kalau ngajak belanja kain di daerah Mestik gitu mhm, kan, itu kan kain segambreng mhm, begitu ya, mau yang polos, mau mmm, yang motif, yang polos aja ada jenis bahannya beda-beda. mhm. Nah, lo itu membuat atau menentukan sendiri jenis bahannya kah atau menyesuaikan sama, istilahnya rancangan atau gambar yang lo Harus sesuai, harus harus sesuai? sesuai. Gini, kalau kita ngomongnya ada 2 nih Mmm, berarti, maksudnya yang ready to wear tuh yang aku jual biasanya mhm aja mhm. ya gitu. Kenapa kain Nusantara dulu Iya, kali ya? mhm. Lahirnya di Irian, Wan, Lahir di Papua? lahir di Irian, besarnya di daerah. Mmm, Lo lihat rumah gua kan, mmm, ini ada salah satu kursi yang dari iya, zaman gue SD, iya, ya. Jadi, maksudnya karena besar di daerah, terus kemudian kepengen banget untuk yang, apa ya namanya, bawa yang namanya kain Nusantara itu ke mancanegara, gitu loh. oh, Nah, terus memperkenalkan. kemudian yang kedua target aku Mmm, sebenarnya anak-anak segede anakku, mhm, itu yang maksudnya ABG-ABG gitu mhm, kan pakai batik gitu. iya, Wah, pakai tenun gitu nggak kan, nggak familiar lah. familiar gitu. Pengennya itu Mhm. mensosialisasikan ke Nusantara tuh salah satunya untuk Oh, generasi muda jempol gitu. 2, jempol 2, Ya, jempol 4 deh 2. gue tambahin. Oh, iya. 8 dong makanya 8 nggak dong pokoknya. kelihatan aja sayangnya. Nah, Sobat Jagongan, ini, salah satu yang, menariknya dan ini luar biasa buat gue gitu ya, istilahnya Ana ini mengangkat, budaya nasional Indonesia. Jadi kalau ini ada contoh ya, Nak, ya, ini Ini kalau ini dari selendang mana nih? ini selendang Padang, ini Oh, ini namanya selendang. selendang Koto Gadang. Waduh, Ini nih tuh disulam Wan, mhm, dengan tangan gitu loh. mhm, Sorry bukan mesin, ada yang mhm. mesin, ada yang tangan Oke, gitu. mhm, Kalau yang mesin kan tinggal jerat gitu iya, kan, terus kalau yang printer itu mungkin yang langsung gitu kan. Nah kalau mmm, ini yang tangan. Kenapa sih harganya jadi mahal banget, kayak tenun itu tuh ada yang belasan juta, bahkan ada mmm, yang 20, yang ini pun ada loh Wan, selendang oh, doang yang 16 jutaan. Itu tuh ada gitu loh. Jadi, satu kenapa kan ini oh, yes, iya iya iya, heeh, kenapa kenapa? Karena maksudnya mereka ngerjainnya nggak sebulan, mhm, bahkan berbulan-bulan, bahkan iya, bertahun-tahun kadang gitu loh, untuk jadi satu selendang itu gitu. Jadi makanya kenapa, kain-kain ini maksudnya kelihatan kok Wan, kayak kayak mmm, yang di belakang ini yang putih iya, ini juga sulam, ini ya? heeh, itu selendang, Oh, ini bajunya juga selendang. ada. Makanya dari bahannya aja tuh udah mahal-mahal gitu loh Wan, Oh. gimana ya ngasih taunya ya, maksudnya kita kan pernah Wan, yang celup-celup, aku celup-celup, Oh, inget kan? iya 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 iya. Waktu zaman Covid kan Iya, itu. entar kita ajak ngobrol juga tuh. Oke, Yang orangnya punya ya? tempat. Iya iya, yang punya tempat, betul betul. Jadi, bahkan ada itu waktu itu yang ekoprint, itu yang Oh, ditumbuk-tumbuk daun iya tuh iya Wan, iya iya. heeh. Nah itu ada tuh salah satu peserta yang waktu zaman Mmm, kita, zaman mhm aku mhm waktu itu ngajar-ngajarin mhm. itu ceritanya. Nah itu sampai ngomong ini, "Mbak, aku beli aja deh kalau gini ceritanya," gitu. Oh, Akhirnya kan give up kan dengan iya, yang itu butuh kesabaran, betul. Kata ketelitian, terus udah gitu apalagi tuh, apa namanya, ada artnya juga mmm, gitu kan di situ. Maksudnya orang yang mengerjakan itu kan emang bener-bener harus yang fokus di situ ya kan, iya terus yang betul. ya Orang-orang memang mendedikasikan dirinya hanya iya, di kalau apa tuh, pernah nggak lihat juga kalau yang pakai mesin iya emak-emak iya itu di itu Sumbawa tenun itu tenun itu ya? tenun. Ya Itu dan jegrek-jegrek maksudnya gitu. itu nggak yang sehari 2 hari kelarnya Wan, Oh, gitu. Karena dia masukin benang sendiri, terus iya, udah gitu yang gini loh, kan waktu nyelup-nyelup itu ya Wan ya, mmm, kan bikin motif ya, iya, bikin motif kan yang kalau Iwan perhatiin iya, waktu itu kan, ada yang dikerut-kerut, mmm, "Terserah modelnya mau gimana," aku iya, bilang gitu kan. mhm, Nah, tapi ada dalam satu kain mhm, gitu kan, ada yang motifnya bulat-bulat aja iya, gitu kan, terus ada yang kotak-kotak, mhm, itu gimana? Terus warnanya ada yang berbeda, itu iya, gimana? mhm, Iya kan? Kalau kita aja maksudnya pas aku ngajar aja gini,
kok gue belum bisa ya, Hmm. kan pasti akan kecelup dengan yang warna lain gitu, maksudnya Betul, ya kan, nyampur. akan nyampur. Gimana ya caranya? Kan itu butuh kesabaran dan Hmm. waktunya nggak bisa yang 10 menit, Wan, kan Iya, ngajar itu cuma setengah jam ya waktu itu ya, Wan, ya. setengah harian. Kelar, lu mah motoin soalnya. Ya Aduh, Allah, batuk bentar, nggak bisa batuk-batuk minum nih, loh, aduh, nggak iya. bisa minum puasa, Cobaan, maaf ya. cobaan, cobaan Cobaan puasa cobaan nih, puasa. cobaan puasa. Mhm. Nah, Gitu. oh berarti, paling tidak gue kan, pengetahuannya masih terbatas nih, Nak, ya. Mhm. Mungkin apakah, sama atau tidak, maksud gue gini, kalau gue kan taunya selama ini hanya di batik di Jawa, Mmm. ya kan. Batik pun kalau yang mungkin, yang standar atau lebih kategori bisa dibilang murah itu batik cap. Jika Print, print, dibandingkan dengan yang, tulis. tulis, gitu kan. Kalau kalau karena pernah lihat waktu itu pengrajinnya, ya cuma istilahnya kayak kita udah pakai stempel aja, Iya, ceplok, ceplok, iya, ceplok, gitu iya. kan, gitu. Nah, ini yang tulis gitu, makanya kenapa beda, harga dari sisi harga, kemudian nanti bahan pun menentukan. Ya. Iya. Jadi ada, sorry koreksi Mhm, ya. iya, iya, iya. Jadi ada yang namanya di-print, Mhm. which is itu pakai mesin, dia Oh, jalan sekarang sendiri, mungkin ya. sudah ada. Terus ada yang cap tadi Iwan Mhm. bilang, terus ada cap tulis. Jadi habis dicap dia ditulis, Oh, gitu. Itu lebih mahal lagi, gitu. Terus terakhir batik tulis. mmm, Batik, yang namanya batik tulis itu tidak akan pernah sama, iya, ya kan. betul. Misalnya, "Mau bikin kayak gini dong," gitu. Mhm. Mau yang sama persis, ya nggak bisa. Nah, nggak, maksudnya kalau kayak yang di mungkin ini agak lari sedikit, Nak, pengertiannya, maksudnya biar sama aja sih Mmm. persepsinya ya. Nah, kalau pernah juga ngobrol sama di furnitur, ukir, Nah, ya, itu kan sama, ada yang tangan, pakai ada mesin. yang mesin. Nah, tapi tangan pun kalau memang modelnya, istilahnya gambarnya itu ya dia bisa bikin sama, tapi kalau batik tulis enggak? Kalau di Bisa bisa, tapi mmm, maksudnya gini loh, apa namanya kan ngegambar, Wan, iya, ya kan? Jadi kan dia nggak bisa yang, sama persis presisi, sama yang kain yang satunya oh, lagi mhm, gitu, presisi itu, mmm, betul. walaupun Jadi mungkin secara motif, iya, kalau kayu kayaknya kalau menurut gua malah lebih mudah kali mhm, daripada si iya, iya kan, bener nggak sih? Kan kalau itu kan, misalnya kita bikin bunga, mhm, kayu gitu kan, artinya kan dia bisa ngelihat sebelahnya kayunya musti gimana iya, bolonginnya, betul, ya kan, gitu. Tapi kalau yang ini tuh kan, belum tentu warnanya juga bisa sama banget mmm, gitu loh, oke. Nah, gitu. iya, jadi kalau di istilahnya makanya, persepsi gua tadinya ada pemikiran gua, contoh misalkan ada ya kayak tadi di kayu memang, kita ambil motif contohnya bunga kamboja Iya, gitu ya kan, gitu buat deh, ukiran heeh, gitu ya, bunga kamboja. Nah, kalau di batik ini kan, sama bisa sama, "Oh, ini Kamboja nih, kita gambar ada Kamboja," iya gitu. sama Iya kan? sama persis. Cuman Mmm, maksud maksud se gue tuh, apa ya, gimana ya, maksudnya tangan orang itu kan suka beda, mhm, Wan, iya, gitu iya, loh. iya, iya, Maksudnya iya. entah ini yang di sini buletannya Guratannya mungkinnya ya? begini, yang di Mhm. sini, oh kok agak gini, gitu, ya. Iya, 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 Heeh, betul, jadi betul. nggak akan Heeh, pernah dapet yang sama persis gitu. mmm. "Aku mau dong kayak yang waktu dulu." Aduh bingung banget Jadi itu. makanya benar-benar eksklusif lah ya, Iya makanya benar-benar batik tulis itu mahal. mhm, Maksudnya gini, apa, the way kita menghargai si iya, pengrajin itu. betul. Ya Luar biasa loh istilahnya, mereka. eee, dan nggak semua orang juga bisa sih mau telaten Betul. gitu loh. Sabarnya itu Apalagi loh, Wan. kalau ngelihat yang di Jawa itu pernah lihat pakai canting dia tuh Heeh. mulutnya aja sampai maju-maju, Iya iya, niup-niup bener gitu kan, bener. kayak gitu Maksudnya nulisnya. maksudnya, suka sedih tau gak sih sebenarnya Mmm, kalau gue ngelihat yang bener-bener yang kalau kita lihat di mhm, gue terakhir ngelihat di Lombok, ya, kemarin di Bali mhm, gitu kan, maksudnya sering ngajak mhm, ngobrol gitu. Maksudnya, eee, kerjaannya dia kan itu aja terus gitu loh. mhm. Ada bosennya nggak sih? Pasti Ya bosen iyalah, kan gitu heeh, maksudnya. Nah ketika bosen, apa namanya, akan sama juga nggak hasilnya sama yang berikutnya gitu kan. mhm, Ya dia kan ya itu lawan iya, maksudnya dan kadang-kadang mereka ngejualnya kan karena nggak ngerti ya, Wan, iya, gitu loh. Jadi, harganya tuh ya segitu, iya. nanti pas di agent kita beli udah Lebih udah ya iya, gitu iya, iya. dari Kalau soal sellernya. itunya sih kayaknya ya kurang lebih samalah dengan yang Mhm pernah dijalani, tapi walaupun beda, bisnisnya di furnitur, mhm pemahat itu sama di mhm pengrajin batik gitu ya atau mhm apa. Nah nah, dalam menentukan nih misalkan, Ana ada, oh sekarang
mau ngambilnya taruhlah batik dari Jawa, karena batik juga ada macam-macam kan, atau misalkan Padang juga ada batik loh, Wan. betul. Papua juga. Nah, gitu kan, atau misalkan nanti mau ambil apa nih tadi contoh bahan apa yang Ini selendang kait kotok oh, gadang. ini taruhlah mungkin biar gampang gue nyebutnya, oh sekarang dari inspirasinya dari Sumatera lah, dari Padang atau mana, atau Batak gitu kan. Nah, besok nanti pakaian ini dari Jawa. Ana ada istilahnya spesifik gitu nggak? Atau misalkan, oh ini istilahnya si ide ini, kreasi Ana ini, atau berdasarkan yaitu tadi permintaan, nah gue mau dong bikinin ini tapi motifnya motif Papua ya misalkan, atau misalkan Ana lagi pengen yang ready stock lah bahasanya itu, oh lagi ini rame, gue mau naikin ini aja lah yang Papua atau misalkan mana gitu. Enggak juga sih, Enggak ya? nggak ada yang Enggak ada harus, ketentuan. nggak ada. Pas Oh, kemarin, oh lihat tenun, ih lucu ya, hmm, kayaknya bulan ini kayaknya tenun aja deh gitu. hmm, Berapa bulan ini mau tenun-tenun aja gitu. hmm, Udah lewat tuh si tenun. Terus kayak gitu, kemarin karena ada acara Padang-Padang itu, iya. jadi pakaian kebetulan, Lebih import tadi itu lah kan memang ada import dari Sumatera Barat mmm, gitu kan. Terus heeh, udah gitu, ya udah gitu bikin gitu. Padahal beberapa tahun yang lalu pernah tuh, mmm, batik namanya batik, Tanalie sama mmm, Panyangkalan namanya, mmm, gitu. Jadi oke, pas waktu pernah ke Makassar, beli bahan-bahan Makassar, mhm, Sulawesi Selatan gitu, itu ya aku bikin itu iya, semua gitu aja sih sebenarnya, nggak ada yang, khususon, nggak ada nggak ada. Jadi jadi, "Gue udah pernah bikin loh itu," heeh, gitu, "gue pernah bikin loh mhm, itu," gitu, kayak gitu tuh sering. iya. Jadi Nah, kalau yang selama ini nih, kalau boleh tahu Nak, yang selama ini pernah, order lah, pesen, mmm, itu, lebih banyak ke apa, istilahnya pakaian wanita kah? Itu wanita juga kan banyak ya, ada yang formal atau, untuk pesta atau nah, ngelihat bahannya Wan, mmm, pernah dikirimin segabruk Wan, mmm, itu gemeteran juga ya mmm, Wan, harganya jutaan tuh karena wuh, masih ada price-nya. heeh, Terus, berarti aku harus bikin baju apa. Nah, setiap aku kasih mhm, gitu kan gambarnya kayak gini ya gitu mmm. kan, terus udah gitu dia harus approve dulu. Kalau dia udah Oh, approve iya baru iya aku iya. jalanin, kalau enggak Oh, nggak berani oh gitu. jadi Menghindari komplain. si customer ini cuma drop bahan dulu, ya Heeh kan, beberapa heeh macam bahan, heeh. oh Anda nanti baru yang istilahnya ya kita Sama dia kasih tahuan, mhm, adalah salah satu teman mmm, kita nih emang alhamdulillah, mmm, masya Allahnya dia selalu bikin sama aku. mmm, Terus, karena anaknya nggak macem-macem gitu, mhm, maksudnya anaknya tuh sederhana iya, gitu kan, "Mbak, aku cuman pengen bajunya tuh buat, bisa buat acara aku," mhm, gitu kan. Acara tuh maksudnya acara-acara kantor, terus udah gitu, eee, semi formal bolehlah Mbak, gitu, buat aku mmm, ketemu berarti orang, ada gitu. clue-nya gitu ya? Iya, Nah, begitu. oke. Nah Request. iya iya iya. Nah nah, itu kita udah bicara dari sejarahnya Ana mulai, usaha ini, kemudian Ana gimana hunting, kalau pakai bahasa hunting, hunting lah, Mmm, hunting bahan ke mana-mana gitu ya. Nah, sekarang pemasarannya, Nak. mmm, Nah, pemasarannya ini kan denger-denger nih, kayaknya udah nyampe ke negeri Menara Eiffel kayaknya ke sana nih. agak lebay sih itu. Tahun Ikut berapa itu, Wan? pameran. Iya, Ya nggak tahu, gua dua nggak ribu diajak waktu itu. iyalah ngapain ngajak lu, ribet, makannya banyak. Ngabisin. 2018 Oh, 2018 diajak karena sebenarnya itu mau ngedampingin salah satu, desainer yang udah mmm, punya nama gitu kan, terus bawalah batik Tanalie itu gitu iya, kan. Batik Tanalie itu ada yang aku bikin kayak sarung, mmm, ada yang aku bikin kayak iya, celana, jadi baju, mmm, pokoknya yang namanya kain batik udah dimacem-macemin sama si Ana mhm, gitu kan. Terus udah gitu, itu kebetulan kita dapat undangan dari kedubes sana, mhm, Perancis. Terus, itu, dalam rangka sebenarnya 17 Agustusan, tapi dia bikin oh, bulan September mmm, gitu. oke, Jadi itu sih. luar biasa. Nah, tapi kan, Dingin, Wan. kalau di ini sendiri, maksudnya Ana punya
gerai kah, toko atau showroom atau apa, butik kah atau? Di awal Mhm. 2017 aku resign itu, Mhm. aku langsung ada butik sebenarnya di Bali. Mhm. Terus udah gitu, long story short, yang punya villa, gitulah ya, Iya. apa, Harta Gonogini, Mhm. ternyata Ternyata ya. oke kita keluar Oke. gitu. Terus habis itu, 2019 ya sebelum Covid, Mhm. aku pernah mampir kan, Mhm. ya ada butik-butikan lah gitu, Mmm. maksudnya yang penting Yang daerah majang, terus Kebayoran sana ya? terus udah gitu, biasanya ikut pameran, dari Oh. 2017 itu ikut pameran, pernah ke Surabaya, Mhm. pernah ke Makassar, di Bali pernah, Mhm. gitu. Udah Jakarta. Oke. Oke, Sobat Jagongan, karena ini juga sudah mendekati hari raya, pengen dong tampil di hari raya nanti, Idul Fitri dengan baju atau pakaian yang bisa membanggakan. Tidak hanya harus suci, pengertiannya adalah tapi segala sesuatu hal kita mulai dengan yang baru, apalagi ini tampil secara nasional ya, Nak, ya? Nusantara. Mhm. Monggo, Nak, itu kalau ada Sobat Jagongan yang mau cari-cari itu di Ah, mana, Nak? ini, Mmm. apa namanya, aku kasih Iya, spill dikit suil. deh. Aku mau pakai bahan gradasi, Mhm. jadi, mau bikin kayak dress, kayak gamis Mhm. gitu. Terus, di luarnya kali ini sih emang aku nggak pakai batik-batikan, Mmm. karena agak susah cari materialnya. Oh. Jadi aku akan, apa, menggunakan yang, Lu bahan, bukan organdi, tapi ini katun organdi yang lebih lemes lagi daripada Mhm. organdi, ini akan jadi luarannya, Mmm. seperti itu. Kayak gimana, datangnya ke Dharma Wangsa Square, Oh. insyaallah pasti ada di situ. Nah, itu sampai apa, di Wangs Dharma Wangsa Square, ribet banget gua ngomongnya. Dharma Wangsa Square itu Ana buka, Insyaallah sampai Maret masih di sana, oh, kalau bisa lanjut insyaallah lanjut, gitu. mmm. Bismillah, doain Oh, lancar jadi itu, semuanya. pameran gitu di Pameran kayak pameran di ininya pameran. itunya? Udah lama ituan, Oke. mhm. Nah, Sobat Jagongan, tuh ada di Dharma Wangsa Square. Silakan aja langsung cari ke sana untuk bisa lebih puas pilih-pilih bajunya. Yes. Ah, luar biasa. Sobat Jagongan, inilah perjalanan, tapi jangan kemana-mana Sobat Jagongan. Ini Sobat Jagongan, kalau aja Sobat Jagongan ada yang tertarik ya, pengen Jagongan bisa lihat nih Sobat Jagongan, di IG-nya Kelambiku ya, By Ana. Kelambiku by Ana, nanti bisa lihat di situ, baju-baju, wah banyak banget deh pokoknya. Jangan nyari sepatu yang nggak ada di situ, baju-baju aja. Baju Bikin itu sepatu apa ya? nanti bisa lihat-lihat dan kontak langsung nih, karena terlepas dari produk yang sudah dia hasilkan, kita juga melihat bahwa perjuangan seorang Ana ini buat gua sih luar biasa gitu. Dari mulai dia pekerja kantoran, kemudian memutuskan mengambil keputusan untuk hijrah dan mulai usaha sendiri sampai sekarang, itu perjuangannya. Di situ yang gue lihat gitu ya, bahwa tidak semua orang mampu, sanggup, bahkan berani sekalipun untuk hijrah bahasanya. Ya. Nah, Masyaallah. Sobat Jagongan, jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjut dengan produk-produknya dari Ana, ini yang lainnya. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti kita ikutin yang bagian setelah ini. Jangan lupa Sobat Jagongan, dukung terus channel kita ya. Dengan subscribe, like, komen, share di sosmednya teman-teman semua untuk biar supaya nih udah banyak banget kata-kata untuk kata biar supaya channel kita bisa terus berkembang ya. Jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjut sama yang lainnya ya Nak ya. Masih banyak nih, kita belum gelar semua nih. Ini baru yang kain-kain aja sama baju. Nggak muat soalnya tempatnya, ntar ada Aduh part ya Allah, 2-nya. ngeri banget. Oke, terima kasih Sobat Jagongan. Sampai nanti kita ketemu lagi di bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua.